Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan Saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saya berdoa Bapak Ibu dan Saudara dalam kondisi yang sehat, selalu semangat di dalam mengikut Kristus, semangat melayani Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan cuaca yang cerah kepada kami. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau. Tuhan berkati pemberitaan firman hari ini. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya rindu untuk kita bersama-sama membaca beberapa ayat firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian disambung dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus di dalam suratnya berkata begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang ke-9, dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memulai kita belajar masuk di dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Sekali lagi saudara, Tuhan mau ingatkan kita bahwa pemberitaan Injil tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Sekalipun Paulus mendekam di dalam penjara, Paulus dibelenggu, Paulus dijaga begitu ketat, Injil tetap diberitakan, bahkan makin tersebar luas. Saudara, apa tujuan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi? Paulus memiliki satu tujuan. Yang pertama, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukan oleh jemaat di Filipi. Bagaimana jemaat di Filipi mendukung penuh di dalam pelayanan yang dia lakukan. Paulus juga mengungkapkan bagaimana dirinya di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagaimana Paulus mengasihi mereka, bagaimana Paulus mencintai mereka, yaitu mencintai, mengasihi orang-orang yang ada di Filipi. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar kitab Filipi atau membaca kitab Filipi, kita membaca sebuah surat sebagai satu panduan untuk hidup sehari-hari. Bukan sebuah rangkaian doktrin yang kadangkala mungkin membosankan kita. Saudara, ketika kita membaca, ketika merenungkan kitab Filipi, akan membawa diri kita pada satu kehidupan sebagai orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita, tetapi sukacita yang sejati, saudara, dan membawa dalam kehidupan berkemenangan. Saudara, pada bagian pertama kita akan belajar tentang bagaimana Rasul Paulus dia mengucap syukur, bagaimana dia mengasihi, dan bagaimana dia seorang rasul yang mendoakan jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus
adalah seorang yang hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Dia bersyukur bukan hanya pada saat-saat yang lancar dan baik, atau pada saat semua berjalan sesuai dengan yang dia inginkan dan dia rencanakan. Tetapi justru Rasul Paulus, dia bersyukur kepada Tuhan pada saat kondisi yang ia hadapi tidak seperti yang dia inginkan. Dia mampu bersyukur pada saat kondisi yang tidak baik. Dia mampu bersyukur pada saat dia tertekan di dalam pergumulannya. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, Paulus mengungkapkan dengan kalimat yang sangat jelas, aku mengucap syukur. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan, aku mengucap syukur. Pertanyaannya, saudara, mengapa Paulus bersyukur? Paulus bersyukur oleh karena ketika dia mengingat jemaat di Filipi, dia mengingat bagaimana mereka atau jemaat di Filipi mengasihi dan mensupport pelayanannya. Betapa bahagianya Rasul Paulus ketika melayani jemaat di Filipi pada saat itu. Dia mendukung mereka, mendukung pelayanan Rasul Paulus. Maka Paulus bersyukur pada Tuhan. Paulus juga bersyukur karena jemaat di Filipi bukannya jemaat yang datang, duduk, diam, dengar, kemudian pulang, saudara. Tetapi jemaat di Filipi adalah jemaat yang misioner. Jemaat yang mau, yang berkeinginan terlibat di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dan itu membuat sukacita dan bersyukur Rasul Paulus. Saudara, mari kita hari ini mengoreksi diri kita. Dan mari kita belajar untuk menjadi seperti jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana mereka menjadi jemaat yang selalu memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk memberitakan atau terlibat di dalam pemberitaan Injil. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita juga belajar dalam bagian ini. Bagaimana Rasul Paulus adalah seorang Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi jemaat, khususnya jemaat di Filipi. Apa yang dia ungkapkan di dalam bagian-bagian kitab Filipi, itu menunjukkan kasihnya yang begitu mendalam untuk jemaat ini. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-7, dikatakan di sana, sebab kamu ada di dalam hatiku. Kalimat yang sangat indah sekali. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Kamu selalu dekat di hati saya. Saudara, ini satu teladan penggembalaan yang sangat baik dari seorang Paulus. Dia begitu dekat dan bagaimana dia mengasihi jemaat. Bahkan dia sampai mengatakan, kamu semua ada di dalam hatiku. Saudara, ini menandakan adanya satu hubungan yang begitu dekat antara jemaat di Filipi dengan Paulus. Paulus di dalam ayat yang ke-8 kalau saudara baca, Paulus mengasihi jemaat di Filipi sampai-sampai ia pun sangat rindu untuk satu saat nanti dia bisa bertemu kembali, berjumpa kembali, bertatap muka kembali dengan orang-orang yang ada di Filipi. Memang saat itu dia ada di penjara, tapi ada satu kerinduan yang besar dalam diri Paulus. Satu saat nanti aku akan berjumpa dengan kalian. Saudara, mari kita belajar menjadi seperti Rasul Paulus. Memiliki hati yang mengasihi. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita mengasihi jemaat yang Tuhan sudah percayakan untuk kita gembalakan. Kalau kita sebagai jemaat, mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana ungkapan Rasul Paulus, kamu semua ada di hati saya. Kamu semua ada di hatiku. Menandakan satu kedekatan yang luar biasa. Paulus bukannya seorang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bukannya seorang hamba Tuhan yang mengasihi jemaat. Tetapi dia juga adalah seorang pelayan Tuhan yang berdoa bagi jemaat. Saudara, apa isi doa Paulus? Saudara baca di dalam ayat yang 9 sampai 11. Paulus berdoa supaya jemaat di Filipi menjadi jemaat yang melimpah di dalam kasih. Kasih dalam diri jemaat makin melimpah. Dan saudara tahu, jemaat di Filipi adalah jemaat yang bercampur, saudara. Ada orang-orang Yahudi di sana, ada juga orang-orang yang bukan Yahudi di sana. Ada jemaat yang ekonominya bagus, ekonominya rendah, ada di sana. Ada yang berpendidikan, ada yang kurang pendidikannya, bercampur baru jadi satu. Tetapi Paulus berdoa supaya mereka semua hidup di dalam kasih. Betapa indahnya, saudara, kalau hidup bersama di dalam kasih, bukan? Apalagi dalam satu gereja, hidup di dalam kasih.
Paulus berdoa itu supaya jemaat di Filipi menjadi jemaat yang melimpah di dalam kasih. Mereka juga didoakan supaya jemaat ini makin bertambah di dalam pengetahuan, pengertian akan apa yang benar, sehingga jemaat mampu untuk memilih yang baik, yang suci, dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, ini satu doa jemaat seorang gembala. Paulus berdoa supaya mereka makin melimpah dalam kasih. Paulus juga berdoa supaya mereka makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mampu membedakan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Saudara, banyak orang Kristen, saudara, sekarang ini mereka tahu apa yang benar, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang benar. Banyak orang Kristen tahu apa yang baik, yang harus dilakukan, tapi banyak orang Kristen tidak mau melakukan yang baik dan yang benar. Hari ini Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi supaya mereka bertumbuh di dalam pengertian dan pengetahuan mereka, supaya mereka mampu membedakan mana yang baik, yang suci, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Paulus juga seorang yang berdoa supaya jemaat di Filipi bukan melimpah dalam kasih saja, bukan hanya jemaat yang bertumbuh, tetapi mereka juga jemaat yang berbuah, saudara. Berbuah di dalam kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang berdoa dengan kasih, dengan tulus, berdoa dengan sukacita, mendoakan jemaat supaya dipenuhi di dalam kasih, melimpah dalam kasih. Berdoa mereka bertumbuh di dalam iman, dan mereka menjadi jemaat yang berbuah. Sudah dikasih oleh Tuhan, hari ini saya rasa kita semua hamba Tuhan pun setuju dengan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa untuk jemaat di mana kita melayani, supaya mereka semua menjadi jemaat seperti jemaat yang ada di Filipi. Mereka jemaat yang penuh dengan kasih. Mereka jemaat yang bertumbuh di dalam kasih. Mereka bertumbuh di dalam pengertian dan pengetahuan. Mereka menjadi jemaat yang berbuah. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar sebagai hamba Tuhan. Kita belajar bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai jemaat kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kita belajar bagaimana kita mengasihi jemaat. Dan sebagai jemaat kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai hamba Tuhan kita belajar mendoakan jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk kita layani, gembalakan. Sebagai jemaat kita belajar berdoa. Belajar berdoa untuk sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Biarlah di awal surat Filipi yang kita pelajari, saudara dan saya makin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kepada kami supaya kami hidup dengan penuh syukur. Bukannya bersyukur saat kondisi yang baik, tetapi saat kondisi yang tidak baik pun kami belajar untuk tetap bersyukur. Seperti Rasul Paulus yang bersyukur dalam kondisi yang tidak baik. Rasul Paulus memberikan teladan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Dan kami juga belajar dari Rasul Paulus, kami berdoa untuk jemaat. Dan kami doakan Tuhan untuk setiap orang yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini memberkati kami semua. Kami bertumbuh dan melimpah di dalam kasih kami. Kami bertumbuh di dalam pemahaman kami akan firman Tuhan. Kami juga berbuah kebenaran. Sehingga kehidupan kami sebagai orang percaya, kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Berkati keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Tuhan berkati anak cucu kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.